Businessman Opinion. Mitra bisnis, institusi kepolisian sedang mengalami cobaan berat. Mulai dari kasus Sambo hingga Kapolda yang terkait kasus narkoba 5 kg. Bahkan, Presiden Jokowi sampai memanggil semua petinggi Polri seluruh Indonesia untuk diberikan pengarahan khusus. Nah, apa komentar dan saran Anda untuk institusi kepolisian ini? Silakan 633-9160, 633-9160. Saya rasa apa yang diterapkan oleh Pak Presiden ini sangat bagus, memberi briefing berjangan kepada, memberi motivasi kepada Polri agar hal-hal semacam itu dihindari, bilang perlu dihilangkan. Karena siapapun atau apapun masalahnya di kepolisian bukan untuk semata-mata mencari kekayaan, misalnya gitu. Katanya polisi untuk melayani dan mengayomi masyarakat, tapi kenapa masih ada kondisi-kondisi seperti itu yang kita sendiri pun tidak tahu. Kalau memang polisi itu setelah Sambo itu mencuat, baru kita tahu itu toh cara kerjanya polisi, kinerjanya seperti itu. Ya kita harapnya semua ke depan baik-baik saja begitu. Jadi memang setiap waktu secara berkala Bapak Presiden memanggil jajaran ya, terutama petinggi-petinggi itu sangat bagus sekali untuk baik arahan untuk luruskan kembali gitu loh. Jadi kalau dalam struktur itu kadang lama-lama mulai agak sedikit penyimpangan apa-apa. Jadi intinya untuk luruskan kembali fungsi sebagai pengayom, sebagai yang menyayangi juga warga negara itu sangat bagus sekali. Juga untuk meluruskan, dan bukan sebenarnya akhir-akhir ini kan banyak sekali kasus petinggi-petinggi Polri. Sebenarnya di bawah, di jajaran yang paling bawah pun kadang kita sering berhadapan ya, baik di kompleks perumahan, di jalanan, itu pun sering terjadi ya. Sebagai warga negara kita berharap kepolisian dan Pak Polisi, Bu Polisi ini lebih mengayomi, lebih sayang kepada warga, rakyat, masyarakat. Yang benar harus dilindungi, yang kecil-kecil ya kalau bisa ditoleransi, tapi kalau besar ya tidak boleh ditoleransi sama sekali, harus presisi lah ya. Jadi Pak Kapolri tentu saja tantangannya besar ya, sudah melakukan banyak perbaikan, namun banyak sekali yang harus diperbaiki. Ya, lanjutkan, terima kasih. Bagus nih Pak Jokowi, cuma titip aja ke Pak Jokowi nih, kalau apa saya bisa nyampein. Jadi kita lihat nih proses rekrutan leadernya. Jadi kalau tim bawahnya itu kan sama leadernya ya, ketika Presiden kasus Sambo kan semua ikut aja dari pimpinan. Yang ini kan problemnya adalah bagaimana sih proses buat menjadi leadernya itu loh. Ya kan ternyata ada yang salah gitu, nggak lihat track dan recordnya ya kan. Nah ini butuh intelijen nih pada saat proses mau jadi Kapolda, jadi Dirjen. Nah itu seleksinya harus diperketat, asesmennya harus bagus. Kalau perlu tim independen asesmennya itu dari pihak bukan dari pihak kepolisian gitu. Jadi tahu mana yang kompeten, mana yang jujur, mana yang memang bermasalah. Itu dari saya, terima kasih. Masalah untuk urusan polisi juga udah mengatasi investasi bodong juga bermasalah tuh. Untuk yang Kresna Live tuh udah di Sastra Winata tuh sudah jadi tersangka, tapi sama polisi nggak ditangkap gitu. Jadi sudah banyak masuk berita online tuh dari presidennya juga sama aja, tidak ada respon yang bagus kayak gitu loh. Itu sangat merugikan sekali. Nah, adanya kasus Sambo, kasus Pak Teddy itu menjadi terkuat, institusi penegakan hukumnya jadi lemah sekali. Ya, motonya Pak Kapolri, motonya pala yang sudah busuk dipotong saja, tidak pandang bulu mau bintang 1, 2, atau 3. Kalau memang berbuat salah, sikat. Jangan ada takut-takut lagi di belakang backingnya siapa-siapa satu itu. Kedua, kembali lagi saya bilang, kalau bisa sih polisi kita ini sekarang jangan berbau-bau atribut militer lah. Karena kan katanya polisi kita ini polisi sipil. Sekarang semuanya sudah sebagai sipil, disidangkan di sipil, ya nggak?
nggak ada sidang di apa, ini cuma dewan apa kehormatan aja kan. Jadi kembali lagi atribut militer itu dihilangkan, nah kepangkatan yang berbawa atribut militer itu dihilangkan. Jadi untuk polisi sipil kita ini supaya kita bisa membedakan mana militer, mana polisi yang sipil kita ini. Karena kalau polisi tidak atribut militer gimana? Saya cuma mengusulkan kepada DPR dan instansi terkaitnya, Menko Polhukam, itu tolong direvisi kembali atribut militer yang ada di dada kepolisian itu, kepangkatan yang utama, jangan berbau-bau militer lagi lah. Kita lihat aja kayak Satpol PP mau kasih pangkat bintang apa kayak, mau Melati kayak, mau Wijaya Kusuma kayak kembangnya, jadi gitu saja. Saya kebetulan juga sudah sering ikut dalam forum diskusi soal pembenahan Polri. Ini semua konsekuensi dari Kapolri transparan dan konsisten memperbaiki Polri. Kita mendukung Kapolri bersihkan sampai ke bawah. Lalu yang kedua, perubahan kultural. Jadi strukturalnya dibenahi, kulturalnya tolong polisi juga dibenahin sehingga penampilan yang memperlihatkan kemewahan anggota Polri, kemudian kultur yang semua hanya yes man ke komandan itu diperbaiki. Karena polisi ini sipil untuk memperbaiki, untuk menjaga demokrasi. Ini penting ke depan polisi. Demikian, terima kasih. Ini sampai Presiden mengumpulkan semua para jenderal, ya Kapolda, Kapolres itu artinya memang Presiden menasihati semua petinggi Polri. Nggak biasanya kalau nggak cocok copot gitu. Nah ini karena kalau dugaan saya bahwa semuanya ini bermasalah, jadi memang nggak mungkin dicopot, nggak mungkin juga Polri dibubarin. Nah semuanya ini menurut saya faktornya hanya satu, budaya korupsi di seluruh Indonesia. Jadi kalau penegakan penghukuman korupsi bisa dilaksanakan secara tegas, tidak hanya di tubuh Polri, tapi di semua lembaga. Saya yakin semua di lembaga negara, lembaga tinggi, lembaga tertinggi, di badan-badan, semua korupsi akan bersih, termasuk Polri dan TNI. Terima kasih. Sedikit opini, mungkin ini karena saya bukan ahli ya. Kalau nggak berkenan ya mohon dihapus saja. Ini terus terang saya sangat hormat kepada Bapak Presiden yang begitu konsentrasi untuk membalikan nama baik Polri. Dan itu mungkin masih banyak yang kena atau yang menjalani kasus seperti ini. Bukan hanya narkoba, mungkin hal yang lain. Nah ini kerja keras dari untuk Kapolri. Semoga masyarakat bisa kembali percaya kepada Polri, dan saya yakin ini bukan hanya di Polri saja, PNS pun mungkin demikian. Jadi luar biasa ini Bapak Presiden kerja setengah mati, di fitnah sana sini tetap bekerja. Selamat bekerja Pak Presiden. Kapolri, terima kasih. Jadi pertama bahwa pemanggilan seluruh pimpinan Polri itu tidak berkaitan dengan penangkapan Kapolda yang terlibat narkoba sudah sebelumnya. Yang kedua bahwa saya pikir Kapolri saat ini jauh lebih terbuka daripada yang sebelumnya, sehingga apapun yang terjadi bisa dibuka. Tentunya butuh dukungan kita semua, masyarakat Indonesia dan penegak hukum lainnya, agar polisi tetap terbuka dan lebih terbuka lagi. Makasih. Menurut saya bukan cobaan yang berat. Kelakuan polisi memang dari dulu udah, kalau di bawah ada masalah yang di atas kebagian. Mungkin Kapolri sekarang agak bersih kali, jadinya nggak padang bulu. Ini kalau opini saya sih singkat aja ya. Saya baru dengar juga sih. Cuma saya apresiasi banget ya. Bukannya, kalau menurut saya bukannya cobaan sih. Justru ini proses pemulihan. Pemulihan dari bagaimana citra Polri ini dipulihkan oleh seorang Kapolri, Pak Sigit ya, Prabowo Listio ini. Karena apa? Karena sebelumnya kita tahu justru di tangannya Pak Listio ini semua kebongkar. Yang namanya Gunung Es itu mulai runtuh ya. Bayangkan seorang Kapolda bisa menyelundupkan narkoba, itu kan sampai terbongkar. Saya yakin dulu udah sering. Tapi ya kita tahu lah,
something inside lah, something happen inside, gitu aja Mbak. Sebenarnya kejahatan itu ada terus menerus gitu, dari zaman dulu juga ada gitu, periode kemarin juga ada gitu. Hanya yang rakyat kepengen lihat adalah bagaimana respon penguasa gitu terhadap kejahatan itu gitu. Nah sekarang ini apa yang ditunjukkan oleh Kapolri dan terutama Pak Jokowi itu sangat-sangat kita acungi jempol gitu. Saya jarang memuji-muji pemerintah ya, cuman kali ini saya memuji pemerintah gitu. Jadi itu sangat diacungi jempol. Itu dengan begini maka rakyat lama-lama akan percaya gitu. Kalau ini terus-terusan dilakukan, maka rakyat akan sangat percaya kepada polisi dan bukan kepada polisi, kepada pemerintah gitu. Dan kalau rakyat sudah percaya kepada pemerintah, itu tidak mudah dihasut, tidak mudah diprovokasi, dan mau diajak kerja keras gitu, mau diajak kerja keras bahwa ya kita semua memang harus kerja keras, tidak ada orang yang ungkang-ungkang kaki, para pejabat ungkang-ungkang kaki hidup mewah-mewah, karena mereka melihat sendiri bahwa jenderal pun kalau mereka melanggar hukum, mereka korup, mereka tidak benar, mereka akan kena penjara gitu. Semua tahu kayak gitu, masyarakat tahu, akhirnya mereka percaya gitu. Apresiasilah pada Kapolri kita ya, yang sudah berusaha memperbaiki citra kepolisian yang sudah rusak, yang juga sebelumnya juga sudah rusak sebenarnya dari dulu, ya kan. Ya mudah-mudahan lah menjadi tonggak awal. Mungkin mesti ada satu kepastian hukum juga sih dari kasus Sambo ya, paling nggak hukuman mati. Jadi itu akan memperbaiki citra. Kalau tidak ya mungkin citranya akan seperti aja ya, biasa lah 1-2 bulan, 3 bulan, setahun ntar juga hilang lagi. Itu yang diharapkan, kepastian hukum, keadilan bagi korban dari korban pembunuhan yang keji ini sih. Terima kasih. Ini bukannya masalah cobaan ini masalah hasil perbuatan. Kalau perbuatannya nggak baik, jadi harus begini, tanggung jawab. Kan nggak terpikir ini jenderalnya aja bisa buat begini ya, bagaimana ke bawahannya ini udah pada hancur semua, parah ini. Ini jenderal pertama FS, sekarang ini ketangkap lagi, satu ini sudah bintang semua. Bagaimana yang ke bawahannya ini bisa jadinya apa, kita nggak tahu. Salah satu pesan daripada Pak Presiden adalah, dan juga pesan dari Kapolri, bahwa harus dilakukan reformasi kultural gitu ya. Berarti kan ini reformasi budaya kerja. Tetapi saya sebagai anggota masyarakat ingin menyoroti bahwa dalam reformasi perubahan cara berpikir, cara bertindak, dan cara bekerja ini atau kultural ini juga harus melibatkan evaluasi yang mendasar pada bayangkari gitu. Karena bayangkari ini kan apa ya, sama seperti PKK kalau di pemerintah dalam negeri atau mungkin yang lain-lain juga punya asosiasi istri gitu ya. Ini harus juga dilihat sebagai faktor yang mempengaruhi, karena kalau kita lihat kasus yang diprioritaskan oleh Kapolri yaitu judi, narkoba, gaya hidup yang hedon, ini kan berujung pada materialistik juga. Nah, sebenarnya kita khawatirkan oknum motivator dari perilaku anggota Polri yang menjadi hedon ini ya istrinya juga gitu. Jadi sangat sulit memisahkan suaminya untuk tidak hedon, untuk tidak menjual barang bukti misalnya, atau korupsi atau judi, kalau istrinya sendiri gaya hidupnya sangat hedonistik gitu. Jadi salah satu Kompolnas itu coba Bayangkari ini apa perlu dibubarkan atau perlu ada tersangka juga dari Bayangkari gitu. Ini kejadian sudah berkali-kali ya. Polisi jual narkoba, ada yang polisi bikin narkoba, ada polisi yang bikin penjahat, atau polisi yang keluar dari peraturan perundang-undangan. Ini oknum sebutannya. Dan ini sudah berkali-kali juga dikatakan sudah bersih, bahkan sudah diromasi. Sekarang pakai manggil semua petinggi Polri. Tapi kalau ibaratnya penyapu ruang tamu rumah kita dengan sapu kotor, ya hasilnya tetap akan kotor, istilahnya begitu. Jadi kalau kejadian ini berulang-ulang terus, banyak rakyat sudah pesimis. Kalau polisi kita tuh diisi banyak orang baik, tapi justru banyak yang oknum, kemungkinan sudah itu isinya. Ya, kalau menurut saya ini fenomena gunung es ya. Jadi hanya yang kelihatan ini sekarang ini cuma yang bagian di atasnya aja. Tapi ya syukur alhamdulillah udah kelihatan nih gitu hilalnya ya, udah mulai. Yang dulu pokoknya ketutup rapi ya kan, rekening gendut juga nggak pernah ketahuan. Sekarang udah mulai kebuka ya kan. Tapi menurut saya
Pak Listio Sigit harus jalan terus, ya kan, harus babat terus, ya kan. Jangan cuma lihat atasnya aja, cuma lihat sebagian kecil, tapi lihat juga sampai ke bawah, ke akar-akarnya. Begitu, terima kasih. Saya pikir Polri perlu menetapkan atau membuat konflik manajemen ya. Jadi antar jenderal, antar institusi dalam Polri itu bisa saling koreksi, bisa saling melihat dan saling menjaga. Saya pikir itu penting untuk institusi sebesar Polri. Itu aja, terima kasih. Salah satu pesan daripada Pak Presiden adalah dan juga Pak Kapolri, yaitu reformasi kultural. Nah, di sini saya pikir semua lembaga pendidikan dan latihan Lemdiklat Polri itu memang harus merespon ini gitu. Jadi jangan hanya Polri yang sedang bertugas sekarang, tetapi generasi muda Polri ke depan juga harus ada perubahan kurikulum. Apakah itu mungkin ada satu semester penugasan jadi kayak KKN, kuliah kerja nyata di masyarakat gitu ya, di rumah ibadah atau di pesantren atau di tempat wisata dan sebagainya, sehingga baik itu Bintara, Akpol dan sebagainya itu memang kurikulumnya juga harus ada adjustment dengan apa yang merespon apa yang menjadi prioritas perbaikan kinerja Polri saat ini. Jadi harus betul-betul merubah kurikulum atau tambah atau perbaiki dan jalankan secepatnya supaya cultural changes ini memang jadi kenyataan. Jadi di Republik ini saya lihat nggak boleh dikasih kekuasaan lebih. Kita pengalaman zamannya Pak Harto dulu ya, militer kita juga mulai semena-mena, membackingi sana sini. Sekarang kepolisian juga begitu. Artinya di sini saya lihat peran tokoh agama nggak ada fungsinya gitu. Jadi sama saja kita itu kayak orang malah lebih-lebih gitu, kayak orang nggak beragama. Jadi selalu perhatikan deh di pelayanan-pelayanan umum, di mana di semua orang itu selalu merasa dirinya yang paling hebat di mana-mana. Saya perhatikan gitu. Nah, jadi untuk mencapai nilai lebih itu kadang-kadang mereka dengan ya gaya hidup yang mewah segala macam supaya dipandang lebih gitu. Nah, di sini saya sependapat dengan Bapak tadi. Terima kasih. Saran itu ya, saran kepada bagaimana pemerintah mesti melakukan terhadap institusi kepolisian ini, itu menurut saya pejabat yang kemarin dipanggil itu, jadi setingkat Kapolres ke atas itu mesti dimonitor benar-benar kekayaannya gitu. Jadi adalah auditor gitu ya, lembaga pengawas, nggak tahu siapa lah, itu yang memonitor benar kekayaan rek itu ya, termasuk yang kemarin Pak Jokowi udah tegaskan mengenai gaya hidup kan. Nah, gaya hidup kan itu kan pasti karena ada kekayaan. Nah, kekayaan itu harus monitor karena kalau sampai ada oknum yang melakukan pengumpulan harta dengan cara tidak sah, ini akan menular gitu, akan menular ke yang lain dan membuat institusi rusak gitu, kayak kasus sekarang ini akan membuat polisi yang lain ikut-ikutan para berlomba-lomba gitu kan. Ya, menurut saya itu yang harus dimonitor, terhadap kekayaan itu harus ketat gitu. Terima kasih. Ya, kalau saya bilang memang sudah saatnya memang semua dibongkar, semuanya. Habis itu fraksi-fraksi yang ada, friksi-friksi yang ada di polisi itu bubar jadi satu, baru itu selesai. Sebenarnya masalah itu udah dari dulu, cuma ya dulu dipetieskan aja. Kalau ada kasus ini, kemarin aja juga coba dipetieskan, artinya ditutup-tutupi gitu. Tapi mestinya Polri sudah jangan lakukan itu lagi. Bongkar semua yang masih ada, bongkar, saya yakin juga masih ada lagi nih nanti. Karena friksi-friksi yang ada di Polri saling bongkar ini. Biarkan aja semua kebongkar dulu, nanti baru habis itu dibenerin. Terima kasih. Terima kasih juga untuk yang lainnya yang sudah bergabung di line telepon kami 6339160 dalam Businessman Opinion. Saya Mary Agustin.